لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babu ma yaqulu idza arada an-nauma wattaja'a ala firashihi. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yaqulu ia mengucapkan idza arada ketika ia hendak. Idza arada ketika ia hendak an-nauma tidur. Bacaan yang dibaca ketika hendak tidur. Wattaja'a dan ia berbaring ala firashihi di atas kasurnya. Wattaja'a dan ia berbaring ala firashihi di atas kasurnya. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-ayah. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albabi bagi orang yang berakal. Liulil albabi bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat. Alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring. Baik, setelahnya pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang bacaan yang dibaca pada waktu sholat witir dan setelah mengerjakan sholat witir. Kemarin sunnah bagi orang yang mengerjakan witir dengan jumlah 3 rakaat. Ya, pada rakaat pertama setelahnya Fatihah dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Lalu di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Lalu di rakaat yang terakhir atau yang ketiga membaca 3 surat sekaligus, yaitu Qul Hu dan Al-Falaq An-Nas. Nah, bagaimana kalau lupa ternyata di rakaat pertama dia tidak membaca surat Al-A'la, maka baca kembali surat Al-A'la di rakaat kedua. Dan bagaimana kalau ternyata yang lupanya itu di rakaat kedua gak baca Qul ya ayyuhal kafirun, maka dibaca pada rakaat ketiga. Itu saking sunnahnya, jangan sampai 2 surat itu ya lupa terbaca. Kalaulah lupa, maka dipindahkan pembacaannya, dikerjakan di rakaat berikutnya. Ya, kalau di rakaat kedua juga lupa, maka di rakaat yang ketiga. Lalu kemarin juga dibahas tentang doa yang dibaca setelahnya witir. Doanya ada 2. Yang pertama, Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Atau bacaan yang dibaca setelah witir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan zikir atau doa yang dibaca ketika hendak tidur dan ketika kita berbaring di atas tempat tidur. Jadi jangan sampai kita tidur dalam keadaan lupa, ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa tidak mengingat Allah.
Karena orang yang selalu mengingat Allah, Allah menyebutnya sebagai ulul albab. Sebagaimana firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian langit malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan saat dalam pembaringan. Maka bagi mereka yang zikir tak lepas, zikir tak henti, ingat selalu kepada Allah, merekalah disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Warwaina dan kami meriwayatkan fi Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari rahimahullah min riwayat Huzaifah dari riwayat Huzaifah wa Abi Dzarrin dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ada. Kalau kana itu menunjukkan sesuatu yang biasa dilakukan Nabi, tidak hanya sekali. Idza awa, ketika beliau menempati ila firashihi, tempat tidurnya, dalam kondisi tos berbaring gitu. Berbaring di tempat tidur, qala beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Ieu mah doana babarinya mudah yang sok biasa dibaca kurang dileutik diajarkan maca doa si Rasid bagi bisa kan banyak mangkirun teu bisa bismika Allahumma ahya wa amut gitu, atau terkadang redaksinya teh bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah di mah dina hadisna redaksina bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Warawainahu dan kami meriwayatkannya fi Sahih Muslimin dalam Sahih Muslim. Tidak hanya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim pun terdapat hadis demikian. Dari min riwayat Al-Bara bin Azib, dari riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Warawaina dan kami meriwayatkan fi Sahih Al-Bukhari wa Muslimin dalam dua Sahih Bukhari Muslim. Fi Sahih Bukhari wa Muslimin dalam dua Sahih Bukhari dan Muslim. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, menantu keponakan sekaligus sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karamullahu wajh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, lahu kepada Ali. Jadi Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, wali Fatimah radhiyallahu anhu, dan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ngobrol nyarios ka Ali menantuna sareng ka Fatimah putrina. Apa yang Nabi ucapkan kepada keduanya? Idza awaituma, jika kalian berdua menempati, idza awaituma, jika kalian berdua menempati, ila firashikuma, ila firashikuma, tempat tidur kalian berdua, tempat tidur kalian berdua. Au idza akhadtuma, atau jika kalian berdua mengambil, au idza akhadtuma, atau jika kalian berdua mengambil, madhaji'akuma, pembaringan kalian berdua. Madhaji'akuma, tempat pembaringan. Madhaji' itu tempat pembaringan, kasur maksudnya. Fakabbara, maka kalian bertakbir, salasan wa salasina, 33. Oh sok manggireun takbir heula 33 memeh salat teh. Wasabbaha, dan kalian bertasbih, salasan wa salasin, 33, tasbih 33.
Wahmada, dan kalian bertahmid salasan wa salasina 33. Jadi naik salat, naik apa? Naik tidur teh ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan istrinya atau murangkalih dari Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi ketika kalian berdua mau tidur, maka takbir 30 tilu, tasbih 30 tilu, tahmid 30 tilu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karek sare ya. Mas sare bareng ngadengikeun musik nek kumaha berkahna gitu nya. Sare teh. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, atau sare bari stalking akun batur gitu ya, atau macaan status batur nya nek kumaha berkahna gitu. Poho zikir ka Allah. At-tasbihu at-tasbih arba'an wa salasina 34. Tasbihnya 34 katanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, at-takbiru takbir arba'an wa salasin 34. Qala, berkata Aliyu, Imam Ali, Fama taraktuhu, aku tidaklah meninggalkannya. Fama taraktuhu, aku tidaklah meninggalkannya. Mundu sami'tuhu, sejak aku mendengarnya. Mundu sami'tuhu, sejak aku mendengarnya. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kila, ditanyakan lahu kepada Ali, ainu naros ke Ali kieu. Wala lailatas Siffin, dan tidak pula pada malam Siffin. Perang Siffin itu salah satu perang yang terjadi pada masa dulu ya, namanya perang Siffin. Qala, Ali berkata, wala lailatas Siffin, dan tidak pula pada malam perang Siffin. Wala lailatas Siffina, dan tidak pula pada perang malam Siffin, pada malam perang Siffin. Lalu doa yang kedua, zikir yang kedua adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali dan putrinya Fatimah atau istri dari Sayyidina Ali. Kata Nabi apa kepada keduanya? Lamun menempati tempat tidur atau naik tidur, masuk berbaring, takbir 30 tilu, tasbih 30 tilu, tahmid 30 tilu. Dalam riwayat lain tasbihna 34 cenah. Juga dalam riwayat lain takbirnya 34. Nah, itu adalah apa yang diajarkan, diperintahkan Nabi kepada anak dan menantunya. Nah, kata Ali, apa komentar beliau? Sejak aku mendengar itu dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkannya. Istiqomah itu. Naon diajarkan ku Nabi diamalkan. Tak pernah sama sekali ditinggalkan, meskipun pada malam-malam yang dikira sangat sulit untuk mengamalkannya. Dalam hal ini pada malam Siffin, sahabat bertanya, termasuk pada malam Siffin? Ya, kata Sayyidina Ali apa? Tidak pula pada malam perang Siffin. Dalam kondisi apapun, ya, termasuk dalam kondisi peperangan pun, ketika mau tidur, Imam Ali baca itu. Semenjak mendengar dari Rasul, beliau tidak pernah meninggalkannya. Kalau kita kapan mendengarnya? Hari ini berarti, ya. Tahu hadis ini, ya sejak hari ini harusnya. Jangan sampai kita meninggalkan itu, mengikuti Sayyidina Ali, ya. Nah, hati ingatkan, naik sarete tasbih lah, tasbih tilu-tilu mangkironya, tahmid 30 tilu, takbir 30 tilu, bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi Sahihil Bukhari, dalam dua Sahih Bukhari wa Muslimin, dan Muslim. Dalam dua Sahih Bukhari dan Muslim, dua kitab Sahih yang populer di kalangan umat Islam itu Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa, apabila menempati ahadukum, salah seorang dari kalian, idza awa, apabila menempati
ahadukum salah seorang dari kalian ila firashihi tempat tidurnya, terus berbaring di tempat tidur, falyanfuz maka kibaskanlah firasyahu kasurnya, kibaskeun, bidakhilati izarihi dengan bagian dalam sarungnya, dikibas-kibas ku sarung gitu. Nya kunaonnya meureun lamun taya ku sarung kunaon. Fainahu karena sesungguhnya la yadri ia tidak tahu ma khalafahu apa yang ada di belakangnya, alaihi atasnya, ma khalafahu apa yang ada di belakangnya, alaihi atasnya. Summa yaqulu lalu ia berkata, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi sholihin. Wa bi riwayatin dan dalam seriwayat yanfuzuhu ia mengibaskannya salah samaratin 3 kali. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul SAW bersabda, apabila kalian menempati tempat tidur kalian maka kibas-kibas kasur teh 3 kali dalam riwayat lain ya, kibas-kibas dengan bagian dalam sarung. Kunaon dikibaskeun? Besi ada sesuatu di dalamnya. Besi aya naon tah? Aya orai kan gitu. Ditong langsung aya kasur langsung. Iya, besi aya orai, besi aya jarum, besi aya paku komo. Paku kan besi tetanus kan. Ya. Mun aya orai kayak macok orangnya. Tangan kibas-kibas lah sarung bersih. Pastikan tidak ada sesuatu yang kita sekiranya mengganggu atau membahayakan kita. Kibas-kibas. Kata Nabi apa? Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Lalu baca doa, geus dikibas-kibas 3 kali, baca doa. Apa doanya? Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi sholihin. Nama tilu teh zikir anu dibaca ketika kita hendak tidur. Pertama apa tadi? Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu yang kedua baca tasbih 33, tahmid tilu, takbir 33. Lalu mengkibas-kibaskan tempat tidur kita, kasur kita, besi aya sesuatu anu membahayakan. Terus baca doa, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi sholihin. Allahu a'lam.